Sugiarto dengan NBI 13122000196 sebagai staf auditor. Hai, perkenalkan, nama saya Amalia Hartika Suryanis dengan NIM 13121002116 sebagai staf Dinas PUPR. Saya Henari Dafairus Safabila dengan NBI 13122000190 sebagai staf PUPR. Halo guys, kenalin aku Adinda Ismanabila dengan NBI 13122000216. Di sini aku berperan sebagai kepala Dinas PUPR. Halo guys, aku Didi Kusmaningrum dengan NPM 131210002 berperan sebagai Wali Kepala Dinas. Saya mendapat laporan untuk mengaudit dinas ibu. Kapan? Boleh saya lihat laporannya dulu? Suratnya. Mungkin 2 hari berikutnya akan kami respon dan juga akan kami lengkapi berkasnya dan kemudian akan kami hubungi pihak auditor. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Hana, boleh masuk ke ruangan saya sebentar? Baik. Iya tuh. Jadi 1 hari yang lalu ada tim auditor yang akan mengaudit lembaga kita. Jadi saya ingin kamu melengkapi berkas-berkas dan juga kelengkapan segala sesuatunya yang dibutuhkan di sini. Akan kamu periksa, setelah itu kamu melengkapi berkas-berkasnya. Juga boleh diminta bantuan ke staf yang lain. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya. Mohon bantuannya ya, Hana. Ya. Jadi selamat pagi. Selamat pagi. Jadi hari ini kita ada 2 audit lembaga saya. Berikut staf yang akan membantu Ibu Bapak Auditor atas nama staf Amelia dan juga staf Hana. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun berkesan, silakan berkomunikasi dengan kedua staf saya. Perkenalkan, saya Sekar dari tim audit yang akan mengaudit lembaga kalian dan rekan saya, Riki. Saya sebagai stafnya Selamat pagi Bu, saya akan memulai kegiatan interview audit ini. Silakan udah dari mengapa terdapat pengeluaran sebesar 15 juta tapi tidak ada izin pekerjaan atau tanda tangan persetujuan dari staf? Untuk itu kami ada masalah sedikit di staf kami, jadi tidak ada uang yang masuk dari rencana tersebut. Bolehkah Anda menjelaskan prosedur yang Anda ikuti dalam penghapusan aset ini? Berkaitan dengan prosedur penghapusan aset di lembaga kami, itu dilakukan apabila terjadi ketidakpuasan Bapak terkait dengan berjalannya kesepakatan dari pihak yang dirugikan. Kemudian kita dapat mengevaluasi dari situ untuk memperbaiki terkait bagaimana pelaksanaan prosedur penggunaan aset dalam lembaga kami. Apakah Anda menemukan masalah dengan dokumentasi atau proses persetujuan penghapusan aset ini? Mungkin ada kesalahan terhadap tim yang diberikan tanggung jawab terhadap ini, yang kemudian pada tim perlengkapan data-data aset lembaga kami juga. Kok bisa Bu? Lembaga sebesar ini mengalami kesalahan yang fatal seperti itu. Jadi untuk solusi pada permasalahan ini apa ya? Baik, terima kasih sebenarnya Bapak atas ketidaknyamanannya dalam hasil kerja kami. Selanjutnya terkait dengan hal tersebut kami akan mendiskusikan dengan tim kami dari lembaga PUPR terkait permasalahan ini sehingga akan jauh
prosedur tertentu yang harus diikuti dalam penghapusan aset. Baik, saya akan menjawab terkait hal ini. Dengan prosedur penghapusan aset yang akan dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan ke depannya. Dengan begitu, kami akan dapat menyaring dan mengeliminasi aspek-aspek yang tidak diperlukan bagi lembaga kami. Perlu diketahui, melihat dari lembaga bagaimana cara pencatatan dan pemeliharaan data aset. Apakah sistem yang menyatukan setiap pemberatan atau status aset? Jadi terkait hal tersebut, kami memang memiliki sistem dan dokumen khusus yang memiliki fungsi untuk proses pemeliharaan aset lembaga itu. Sistem ini juga akan dilaporkan secara berkala. Untuk selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa sistem pencatatan aset selalu diperbarui dan data yang dicatat selalu akurat? Baik Ibu, berdasarkan hal tersebut, lembaga kami rutin melakukan pemeriksaan dan pelaporan sehingga seluruh dokumen aset dan sistem yang digunakan dalam lembaga kami dalam pengelolaan aset akan dijamin tepat dan akurat. Pertanyaan terakhir ya, bagaimana proses verifikasi aset yang dicatat dan memastikan semua yang dicatat dengan benar? Untuk terkait dengan proses verifikasi aset, sudah pasti dicatat dengan rinci beserta biaya yang dikeluarkan dalam dokumen dan sistem kami. Kemudian kami juga akan memastikan agar seluruh dokumen dan sistem berkeselarasan dengan kondisi yang ada, sehingga seluruh data dapat terpastikan keakuratannya. Baik, untuk pertama, pada tanggal 17 Desember tahun 2024, kendaraan digunakan untuk tujuan di luar operasional. Bisakah dijelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan tersebut? Baik, Bapak. Untuk tanggal 17 Desember 2024, dari data kami bahwa mobil tersebut digunakan untuk dinas di luar kota oleh salah satu staf dari lembaga kami, Bapak. Siapa saja yang memiliki akses ke kendaraan atau alat berat ini pada hari ini? Dari lembaga kami yang berwenang untuk mengakses izin peminjaman itu ada di sekretariat. Apakah ada kebijakan tertulis terkait peminjaman aset untuk keperluan pribadi atau di luar jam operasional? Baik, lembaga kami telah membuat peraturan tertulis untuk meminjam aset kantor. Dan di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwa peminjaman hanya dilakukan untuk pekerjaan dan pada saat jam kerja berlangsung saja, Bapak. Oh, lalu bagaimana prosedur pengajuan pengeluaran pemeliharaan aset itu? Untuk proses pengeluaran pemeliharaan aset di lembaga kami, ketika anggota di lembaga kami meminjam aset tersebut, kami akan memberikan sedikit dana untuk aset tersebut. Lalu untuk pemeliharaan aset tersebut, setiap bulan kami mengeluarkan dana. Apakah dokumen pengeluaran ini sudah berfungsi dan valid? Iya, untuk dokumen pengeluaran telah berfungsi dengan baik, Bapak, di mana kami juga seringkali melakukan pelaporan terkait dengan dokumen pemakaian pada seluruh aset kantor di luar kami. Oke, rekomendasi untuk permasalahan ini dari Udah. Selamat pagi. Dari pemeriksaan yang kami lakukan, kami menemukan temuan dan kami akan memberikan rekomendasi. Temuan dan rekomendasi akan dijelaskan dan dibacakan oleh asisten saya. Jadi silakan. Temuan audit satu berdasarkan pemeriksaan operasional kendaraan dengan nomor plat XX digunakan untuk keperluan pribadi oleh saudara A pada tanggal 10 Mei 2024 tanpa izin resmi. Hasil wawancara konfirmasi tidak ada surat tugas atau persetujuan dari atasan. Disarankan untuk memberikan peringatan tegas meninjau kebijakan penggunaan
kendaraan dengan memberikan sosialisasi atas kebijakan dan keperketatan pengawasan dengan log izin evaluasi yang melibatkan atasan dan penegakan sanksi bagi penggunaan kendaraan secara berkala. Temuan 2, dokumen pengeluaran sebesar 15 juta untuk memeliharakan kendaraan XX tidak dapat dilengkapi dengan rincian nota dan tanda tangan pihak yang berwenang. Disarankan untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan sistem pelaporan dan memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab. Temuan 3, berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa penghapusan kendaraan dinas model ABC pada bulan Maret 2024 dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari pihak manajemen. Tidak ada dokumentasi berita acara penghapusan dan hasil penjualan aset tidak dicatat dengan benar dan pembukuan perusahaan. Disarankan lagi untuk memperkuat prosedur penjualan dan penghapusan dokumentasi aset untuk memastikan kesesuaian terhadap kebijakan internal perusahaan. Dan temuan 4, berdasarkan pemeriksaan terhadap sistem pencatatan aset yang digunakan dan ditemukan bahwa laporan aset yang disusun secara manual kurang terorganisir dan tidak terdapat verifikasi yang memadai antara laporan dan kondisi fisik aset. Beberapa aset tidak dicatat dalam laporan karena proses pencatatan yang tidak konsisten. Disarankan saya untuk beralih ke sistem pencatatan digital yang lebih efisien serta laporan aset yang disusun dan dioperasikan secara berkala dengan audit fisik terhadap aset. Baik, begitu Ibu. Setelah kami memberikan rekomendasi, kami tunggu 30 hari untuk Ibu mengabari bagaimana rekomendasi yang saya berikan kepada Ibu. Apakah sudah dijalankan? Apakah sedang dijalankan? Apakah masih dalam proses menjalankan? Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Saya dan teman saya Wakil akan menyelesaikan dari rekomendasi saudara dalam 30 hari. Akan kami kabari kembali. Terima kasih.